kisahpr.id. Ini adalah part 2 dari kisah Feni. Terus gimana nih Feni jaga kesehatan mental Feni supaya tetap stabil semua pekerjaan dan profesi Feni gitu. Gimana Fen? Mungkin kita bisa meluangkan waktu ya, bisa meluangkan waktu buat kita itu dari yang ngurus semuanya, mungkin ada waktu sekitar, ya ini kan kalau menurut aku ya, mungkin aku ada sekitar sebelum jam tidur itu aku ada waktu me time-nya sendiri sih. Kayak misalkan entah itu nonton, entah itu makan gitu ya, itu udah sesuatu, maksudnya makanan yang kita beli di GoFood gitu. Oke. Kayak gitu-gitu, ntar nontonin di sini. Ya pokoknya sebelum tidur lah, anak-anak kan udah pada tidur nih, nah aku biasanya tuh me time tuh biasanya. Nonton TV lah, ngapain. Jadi kayak me time-nya Feni bisa menciptakan sendiri gitu ya Fen ya dengan cara itu tadi makan Ya, makanan enak dan juga nonton mm, gitu ya. Oke. nonton ya. Pokoknya kalau aku tuh gitu sih me time-nya. Oke. Nah Fen, ada nggak Fen pesan-pesan untuk para pendengar atau mungkin pesan untuk aku? Mm-mm. Kan Pesan-pesan aku ya. belum jadi ibu nih. Kira-kira pesannya apa? Pesannya harus mempunyai mental yang kuat ya buat anak. Maksudnya kalau ada masalah gitu ya sama anak atau sama keluarga, itu kan kita bisa sharing ke temen atau ke mana? Ke ya pokoknya yang ke ahli-ahli gitulah. Jangan dipendam sendiri kan, kalau dipendam sendiri itu kan eh nanti kan bakalan pengaruhnya nanti kan ke anak kan yang jadi pelampiasan gitu. Kalau Jadi Ferry ya pernah semuanya tuh nggak kayak harus ngemendem sendiri gitu? kalau aku tipikal orangnya kalau setiap ada masalah pasti cerita sih ke orang sih. Aku nggak bisa kalau mendem masalah gitu. Aku orang kan melo ya Ki ya. Jadi kalau misalkan ada masalah tuh di rumah aku kadang cerita ya kalau nggak ke teman kantor, ke suami. Misalnya kalau misalkan masalah di kerjaan ke suami, kalau misalkan masalah di rumah, kalau ada masalah di rumah ya di teman kantor gitu. Ya pokoknya aku orangnya sih suka sharing sih orangnya, nggak suka mendem sih dari dalam diri gitu. Oke. Bagus berarti ya Ferry jadi kayak keluar gitu. Kamu bisa mengekspresikan secara verbal. Betul betul. Ya, oke. Mm-mm. Terus Itu kalau untuk pentingnya anak, sih. kenapa? Ya itu pentingnya. Iya Itu penting. kalau menurut aku tuh penting banget sih kalau siapa ada masalah sebenarnya harusnya dikeluarin aja semuanya. Jangan dipendam sendiri. Ntar yang rugi juga malah kita sendiri sih, kayak kita jadi kasar sama anak. Jadi kayak pelampiasannya kayak nggak ngurusin rumah atau segala macem lah jelek-jeleknya gitu. Jadi Oke. nggak harmonis aja keluarga. Iya. Mm-mm. Kalau ada nggak yang mau diucapkan untuk anak-anak Ferry? Aduh, kalau di sini melo ya kalau misalkan takutnya nangis sih Loki. Aduh, Anak gimana itu, ya? anak itu nggak? Aku iya kadang kalau udah tidur gitu ya tuh suka kalau misalkan ngeliatin anak gitu ya ampun tadi tuh maksudnya kita berapa jam sih kalau di kantor 8 jam ya berarti ya 8 jam di, di luar apa anak tuh kayak mama udah nggak usah kerja nangis gitu nangisin aku kadang kan situ aku sedih gitu kan ya Allah pengen ngerelain masa-masanya mereka gitu ya demi demi kerja gitu ya kasihan juga sih masalahnya kalau udah kayak gitu rasanya Itu bersalah anak banget. anak nomor berapa Ferry yang bilang mama jangan kerja gitu? Nomor dua yang lebih ya kalau anak pertama kan mungkin udah ngerti ya dulu dulu sih emang anak yang pertama sih aku rata-rata anak satu sama anak kedua rata-rata pas masa-masa mereka masih kecil tuh nggak ngebolehin banget aku pergi gitu kayak jangan jangan pergi kerja itu dilema banget Ki emang di situ kita jadi aku Dinangisin kadang ya suka Ferry ya kayak sebelum kerja. gila sih ya jadi aku tuh kadang suka sebelum mereka bangun tidur aku udah berangkat kerja gitu kadang aku ngasih akalnya sih kayak gitu kadang kayak nanti diajakin sama mbahnya beli jajan gitu tapi tetap nanti mereka telepon gitu nangis-nangis terus yang paling sedih Iya, itu kalau kalau kita anak pertama laki-laki ya, Fen. Yang kedua perempuan kan. hmm, Ya, ada iya nggak kata-kata yang mau diucapkan untuk anak pertama, Feni? kata-kata yang diucapkan untuk anak pertama aku ya aduh ya Allah itu anak hebat banget ya maksudnya bisa ngertiin kondisi orang tuanya ya orang tuanya kan maksudnya dua-duanya kerja apalagi kan suami kan di luar kota ya ditinggal gitu ya alhamdulillah sih dia kuat gitu anaknya maafin mama ya nak ya aduh jadi kayak rasa bersalah lah maksudnya nggak ada waktu 24 jam tuh sama abang terus juga mama suka kayak marah-marah kadang pernah nyuruh
suruh pipi, suruh mandi, suka marah, suruh sholat, kadang kan suka marah-marah gitu. Ya itu semua kan sebenarnya satu lagi tujuannya kan untuk kebaikan abang juga nanti buat di kemudian hari biar jadi pribadi yang baik lah yang sesuai sama harapan kita gitu kan. Pernah nggak diomongin langsung kayak gitu kan? Enggak sih, belum pernah sih. Baru ini kayaknya aku di sini ngomong. Belum Ceritanya pernah aku ngomong anak sama kamu nih, Fen. Ceritanya aku dia. anak kamu gitu. Terus kamu ngomong ke aku gitu. Kalau mama Eh, halo abang, aduh abang anak yang hebat ya, maafin mama ya. Maksudnya waktunya buat abang cuman sedikit gitu. Cuman abang tuh udah ngerti, maksudnya udah pinter buat yang namanya nggak ngertiin mama kalau mama tuh kerja gitu. Abang harus tetap belajar, harus rajin, jadi orang yang sukses. Jadi nanti nggak harus terlalu bekerja keras maksudnya di sampai tuanya gitu, nggak harus sampai kerja sampai tuanya ya. Mudah-mudahan nanti Bang Nas bisa jadi orang yang sukses lah di masa depan. kalau mama nggak mau mama kerja gimana? Gimana? Kalau mama nggak mau mama kerja gimana? Aduh, itu gimana ya? Itu dah yang sulit sebenarnya ya. eh Nanti maksudnya kan kita ada kebutuhan lain ya Nas. Maksudnya kayak kita belum, maksudnya mungkin orang-orang lain tuh udah beli rumah, udah punya ini, punya itu, gitu-gitu. Kita masih ada kebutuhan yang harus kita bisa penuhi sebenarnya. Kayak misalkan Nas butuh baju buat nanti bayaran sekolah juga, gitu. Jadi mama harus kerja sebenarnya. Nanti ada waktunya kok kalau kita udah semuanya bisa mewujudkan satu-satu mimpinya. Insya Allah nanti mama bakalan temenin Nas lagi. Oke. Itu kalau untuk abang Nas berarti. Kalau untuk adiknya gimana tuh? Kalau untuk adiknya, dia masih kecil sih Ki, masih masih 5 tahun ya. Adek jangan cengeng ya dek, kalau misalkan mama mau pergi kerja, soalnya kan masih ada kebutuhan yang mesti harus ini ya, mesti harus dicukupin gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan semuanya udah tercapai, semua kebutuhannya, nanti mama bakalan janji ada waktu buat adek. Kita Tapi jalan-jalan misalnya bersama. adik nggak mau mama kerja. Adek nggak mau mama kerja ya? Aduh. Ya, nanti ada masa saatnya kita punya waktu ya, Dek. Nanti kita jalan-jalan lagi. Cuman Mama di sini emang harus apa namanya ada kebutuhan yang belum bisa Mama penuhi di sini gitu. Jadi emang ada kewajiban yang mesti harus Mama Mama kelarin dulu lah gitu. Oke. Jadi di sini posisinya anak lebih mengerti orang tua gitu ya, Fen? Nah, ya kayak aku belum bisa mengerti anak. Maksudnya lebih kayak gitulah kayaknya. Anak yang Tapi lebih mengerti kita ya, posisi. tapi kalau kayak gitu berarti belum pernah diomongin langsung ya sama anaknya, Fen? Belum sih, belum pernah sih. Belum pernah diomongin langsung. Emang ada Biasanya baiknya kita harus ngomong ke anak ya? biasanya kalau misalnya dia lagi bilang, tadi kan Penny bilang dia suka nangis-nangis tuh anaknya, nggak ngebolehin Penny kerja itu. Biasanya Penny ngomong apa? Oh. Kayak gitu. Aku paling bilangnya, Ade, nanti kan mama kan pulang kan sore, nggak lama. Nah, ini juga kan mama kerja nanti buat Ade jalan-jalan lagi. Ade mau nggak nanti jalan-jalan lagi kayak Oh, kemarin gitu. Jadi berenang di ini diiming-imingin gitu. jalan-jalan gitu ya, Fen? Betul, ini jalan-jalan. Nah, dia seneng tuh kadang. Ya udah deh gitu. Jadi Ya emang udah deh, mama kerja dan deh. Buat dan susu. kamu juga Nah, gitu-gitu menepati sih. janji gitu ya, Fen? Kayak nanti ya Oh jalan. iya, iya benar. Aku kan pasti janji emang. Jadi kalau misalkan, ayo bang kita ke ini kan abang udah ngebolehin mama kerja. Jadi nih oleh-olehnya, misalnya ajak jalan-jalan atau beli mainan gitu sih Ki. Ya. Gimana kayak gitu beli beli mainan. Jadi anak-anak tetap merasa ada kehadiran Penny ya, maksudnya tetap bisa ngebahagiain anak-anak, bisa kasih kepuasan ke anak-anak juga. Betul betul. Jadi tetap ada waktunya gitu ya, Penny buat anak. Iya benar-benar. Ada waktunya. Nggak semuanya ini. Iya benar. Terus Fen, pernah nggak kayak misalnya ada masanya Fen itu lagi down banget, Oh pernah pernah pernah. Aku pernah waktu down banget itu kayak apa ya?
Aku saking downnya itu sampai anak-anak aku titipin ke ibu aku ya. Jadi kayak titipin lah pokoknya. Jadi aku tuh pengen apa ya kayak nangis gitu ya di bisa kayak ada urusan kerjaan gitu yang belum selesai gitu ya. Aku kadang udah kalau udah pusing aku biasanya nggak sama anak-anak tuh biasanya Ki. Aku ngedown banget di situ karena kan suami nggak ada ya di rumah. Jadi aku kadang suka kayak sedih gitu kan. Suka nangis sendiri aja di kamar. Anak-anak sih untungnya kan ada orang tua ya. Itu untungnya sih karena ada orang tua ya. Jadi bisa dititipin dulu. Nah, aku nggak tahu nih nanti kalau misalkan mungkin para pendengar ada yang pekerja terus rantauan gitu ya. Nah, juga itu kayak seru tuh gimana. Kalau aku kan dekat tuh sama orang tua ya gitu. Nah, kalau buat yang udah kerja ngurus anak terus jauh dari orang tua, nah itu sih aku belum kebayang sih ya gimana itu mereka ngurus ngurus ininya. Alhamdulillah, alhamdulillah Feni punya orang tua yang bisa ini ya diajak kerja sama buat ngejagain anak. Iya, Bisa dipercaya ya jagain orang tua anak. buat ngejagain anak-anak ini gitu kan. Iya, alhamdulillah nih. Itu anak yang kedua aja kan maksudnya kalau misalkan lagi ngambek lagi apa gitu ya itu kadang yang suka nenangin itu bukannya aku tapi malah orang tua aku yang lebih bisa buat kayak ayo yuk ke bawah yuk ke taman gitu. Oke. Dulu Feni deket ya sama mama papa, sama orang tua Feni. Ini sama kalau sama mama sih aku lebih deket ya tapi ketimbang sama ayah ya kalau misalkan sama ayah tuh aku kurang deket. Jadi kalau sama ibu aku ya itu aku deket banget tapi kalau sama ayahku nggak terlalu begitulah. Jadi makanya Feni enak gitu buat nitipin anak gitu dan Iya, juga mau gitu buat ngurusin anak Feni. iya. Karena kan ibaratnya cucunya berapa kan? Cucunya mama? Kenapa? Cucunya mama kamu berapa? Oh, ada 4. Ada 4. Dari kamu 2, dari kakak 2 berarti. Iya, betul. Alhamdulillah ya, jadi ibunya masih sehat, bisa ngurusin anak-anak Alhamdulillah. Feni. Dan Feni juga tadi kan Iya, ada benar. apa yang ngebantuin juga ya satu orang. Jadi ada 2 Iya, orang yang benar. bantuin Feni gitu. Iya, Alhamdulillah. benar-benar. Jadi ibaratnya Feni bisa percaya Allah sama mama dan juga sama bude buat jagain anak. Betul, betul banget, Ki. Kalau Alhamdulillahnya mama, sih di situ. kalau mama sama bude Feni itu berarti lebih kayak gimana tuh kalau misalnya pengasuhannya ke anak, apa otoritas juga Kalau kayak Feni apa gitu? oh enggak. Kalau misalkan orang tua aku tuh paling ngajakin main aja ya neneknya. Nah, terus kalau yang ngasuh itu kan paling sekedar kayak ngasih makan, terus nyetrika baju, paling kayak gitu-gitu aja. Tapi kalau misalkan untuk kayak main-main gitu sih enggak sih kalau yang ngasuh ya. Tapi kalau yang ngomong banget sebenarnya kan ibu aku ya, kayak ngajak main. Gitu, oke. Nah, terus kalau misalnya suaminya lagi pulang lagi ke rumah, itu biasanya ngapain tuh quality time-nya? Kemana kan? Quality time-nya itu biasanya suami itu suka sering beli mainan sih quality time-nya. Jadi kayak misalnya beli mainan online gitu ya Ki. Nah nanti datang nih tiba-tiba, udah deh ntar mainan baru itu mereka mainin bareng-bareng. Kadang main PS kayak gitu modelnya. Soalnya emang momennya tuh sebentar banget kalau sama suami anak-anak tuh. Ntar baru 3 hari di rumah, besok udah pergi gitu. Iya, terus gimana caranya kalau berkomunikasi sama suami supaya apa ya anak-anak ini kan ibaratnya lagi masa-masa tumbuh kembang ya, apalagi yang kecil tuh yang kedua itu lagi 5 tahun gitu. Ada nggak kayak Mm-mm. perbedaan cara pengasuhan sama suami? Perbedaan enggak sih? Semuanya sama sih. Misalnya yang satu dibeliin mainan apa, yang satu dibeliin mainan apa. Semuanya sih adil. Misalkan beli mainan piano, dua-duanya dibeliin mainan piano gitu. Kayak misalnya Feni lagi nyuruh A, tiba-tiba suami bilang, oh nggak usah nggak apa-apa gitu. Kayak suami ngebelain anak atau kebalikannya. Pernah sih ada kayak cekcok kayak gitunya sih. Kayak misalnya gini, jangan jangan terlalu anak disuruh main HP kan aku bilang gitu ya. Maksudnya, terus tapi nanti suami bilang, iya tapi kan ini hari libur, kasih aja lah. Karena suka kayak gitu sih suka. Karena aku bingung tuh, baiknya yang mana nih? Jadi peraturan di rumah tuh ibaratnya kurang kurang kompak ya ibaratnya buat anak. Jadi Feni nggak ngebolehin main HP, tapi suaminya ngebolehin main HP gitu ya Feni. Iya, itu paling aku dilemanya tuh di situ Ki. Jadi tuh dia tuh lebih ke anak-anak itu lebih ke pro lah ke anak-anak gitu. Udah biarin aja kasih aja HP, biarin aja gitu kan. Kalau menurut aku kalau aku sih komitmennya itu HP itu setiap hari Sabtu lah gadget gitu. Seminggu tuh
2 hari kalau nggak 1 minggu gitu. Jadi Senin sampai Jumat walaupun mereka libur tetap nggak aku kasih sebenarnya. Cuman suami tuh kayak gitu, kadang suka dikasih aja HP gitu. Itu Hmm. yang bikin kaget sebenarnya. Jadi nggak klop. Gimana cara ngeremnya, Fen? Ngerem gimana tuh? Supaya ya itu nggak main HP. Jadi kan pasti anak-anak kayak wah enak nih sama bapaknya nih, karena kan boleh main HP ya. Kalau sama mama kan nggak Iya boleh. kan. Iya, kadang tuh mereka pintar. Jadi gini, misalnya aku pas pulang jam-jam pulang kerja jam 5 ya, mereka udahan main HP-nya. Cuman kalau Hmm. kata yang ngasuh, di pagi tuh main HP. Cuman pas waktu jam pulang emaknya langsung dicas handphonenya gitu. Ya ada sih ngerengek-rengeknya sih ada. Jadi ibaratnya Gitu sih. ini ya apa namanya Feni udah bikin aturan tapi sama suami udahlah boleh aja udahlah gitu. Iya, iya, dia lebih kayak ke pro ke anak sih, kayak misalkan aku suruh belajar, jangan deh anak terlalu disuruh belajar gitu loh, kadang suka apa ya, beda banget sama aku gitu. Kalau aku kan yang namanya anak itu kan ada PR ya harus ya udah dikerjain, terus kalau ada murojaah ya udah dibaca gitu loh. Kalau aku pengennya kayak gitu diulang-ulang lagi pelajarannya. Cuma kalau kata bapaknya, janganlah anak terlalu di apa namanya terlalu ditekan banget belajarnya gitu. Udah biasa aja, kadang suka nggak klop di situ. Oke, iya benar. Jadi Feni ibaratnya kayak ngasih instruksi tapi suaminya ibaratnya udahlah biarin aja gitu. Jadi Feni Iya, yang iya, lebih membuat jelas. aturan tapi suami yang udah langgar aja langgar aja. Pelanggaran. Iya itu, iya itu dah maksudnya. Aduh, Terus pernah jadi nggak pusing diskusi? juga kalau nggak Mas klop. ini harusnya gini apa samain gitu. Kalau aku udah bikin peraturan A, terus masnya harus ngikutin atau gimana gitu. Ibaratnya supaya nggak kelihatan pro kontranya gitu loh sama anak gitu kan anak kan pasti kelihatan ya. Iya, ya. Aku belum sampai ke tahap kayak ngomongin gitu. Aku kalau udah dia ngomong, "Oh, ya udahlah telanjur." Soalnya dia suka ngomong gini, ntar kalau misalkan anak misalnya nggak dikasih gadget, dia main apa gitu. Dia tuh bosen sebenarnya di rumah kan. Aku emang nggak ngebiarin anak itu main di luar ki, enggak. Jadi tuh anak tuh udah di dalam rumah aja gitu. Dia tuh Hmm, bosen nonton terus gitu. Jadi udahlah kasihlah buat dia hiburan gitu. Jadi aku mikir lagi kan, oh yaudah dia buat hiburan cuma sebentar aja ya gitu. kamu kasih waktu juga Karena ya kayak walaupun dikasih tapi kamu kasih waktu berapa lama tuh buat main kasih gadget. waktu. Kalau misalkan hari libur gitu, misalnya hari libur nasional ya, itu kayak tidur siang itu udahan. Cuma selang-seling aja Ki, misalnya per 2 jam dia main, nanti Mama istirahat juga gitu. screen time-nya 2 jam ya. Ih, lama mainnya. Kalau nggak dikasih ngambek, soalnya. Soalnya sama bapaknya Emang dibela ya harusnya ibarat. yang itu, iya, iya dibela bener, dibela banget. Daripada ntar anaknya berantem gimana? Itu dibalikin lagi. Iya Pen, jadi mungkin gini ya kali ya Pen buat nyiasatinnya. Jadi kan benar tuh tadi bapaknya sempat bilang kalau nanti anaknya ngapain nih kalau nggak main gadget gitu ibaratnya. Nah, Penny udah nyiapin belum aktivitas lain selain bermain gadget di rumah? Atau mungkin menggambar, atau mungkin eh, bikin, Alihin ya. iya, jadi kayak ada kegiatan gitu supaya mengalihkan dari permainan gadget itu yang anaknya Penny suka. Gitu. Oh Kalau anak gitu. pertama sukanya apa, Pen? Anak pertama itu dia suka sebenarnya sih suka nonton sih anaknya dia tuh nggak suka gambar dia nggak suka nggak dia aku lupa aku ngalihin aku akhirnya beli tablet tuh tablet tahu kan yang harganya 23 atau 25 ya tablet yang ada pensilnya itu loh yang Oh, LCD gitu papan papan yang bisa tulis. buat digambar gitu. Bukan bukan kayak bentuknya kayak tablet cuman bukan elektronik dia modelnya jadi kayak ada Iya, pensilnya kayak bisa nanti dihapus tinggal gitu. digambar-gambar ya benar yang bisa dihapus. Aku bikin yang kayak gitu-gitu aja. Jadi setiap setiap malam kan dulunya itu rutin ya setiap mau tidur itu kan HP. Tapi sekarang aku bikin aturan kayak gitu, terus aku beliin aja LCD yang kayak gitu buat ngalihin gitu. Oke, itu berarti anak yang pertama sukanya gambar. Ya. Ya, sukanya Kalau gambar. anak Sama yang anak kedua, yang kedua juga suka. oke, sukanya Sama-sama, dia juga gambar. sukanya gambar. Oke, oke. Cuman dia lebih ke kemudian anaknya. Jadi kalau misalkan dia cuma sebentar nih gambar, nanti kemana nulis di papan tulis pakai spidol gitu. Iya tuh boleh juga Fen buat mengalihkan ya. Karena dulu juga pas aku masih kecil aku ingat aku tuh suka gambar. Terus gambar di A3 gitu kan kertasnya lumayan besar ya untuk anak kecil itu. Terus aku gambar, setelah Hmm, aku gambar itu iya. pakai krayon ya Fen. Terus aku tempel misalnya di kamar atau mungkin
pernah juga waktu kan aku sempat boarding ya kan yang di Alken kan. Itu ditempel di Iya. kamar-kamar gitu. Itu jadi aku kayak ngerasa seneng gambar aku tuh dihargai gitu. Jadi berarti kayak wah gambarnya bagus ya Oh, gitu. Mm. Jadi kan oh, nggak iya. langsung gambar hapus tuh kan jadi nggak kelihatan ya Fen. Orang kan Hmm. apa nggak bisa ngelihat lagi gitu. Tapi kalau misalnya gambarnya ibaratnya di benar-benar diseriusin dengan warna yang um, oke gitu dengan apa krayon yang oke juga terus akhirnya dipajang terus pas ada tamu atau mungkin orang lihat wah gambar siapa nih gitu kan jadi anak juga ada apresiasi gitu loh kayak oh iya ini gambar abang ya oh ini gambar adik ya gitu gitu ini gambar apa bang gitu Oh, kayak cerita ah ini iya, gambar itu apa dinilai, ya diapresiasi ya. iya diapresiasi jadi kan Feni bisa tuh beli buku gambar dan juga krayon atau pensil warna yang abangnya mau gitu maksudnya ditanya aja abangnya maunya pakai apa terus nanti bisa abangnya kreasi sendiri dengan gambar kayak gitu Fen bisa dialihkan seperti itu Betul, betul. iya kayak Mm-mm. gitu jadi ada nggak kayak buku gambar sama klien gitu-gitu di rumah pernah atau belum Ada. Aku udah beliin sih buku gambar tuh udah satu pak sih. Cuman terus kalau anak yang pertama, dia lebih suka itu di tablet, di yang model-model elektronik kayak gitu-gitu dia suka gambarnya. Tapi kalau anak yang kedua, dia di mana aja. Di papan tulis ditulis, terus di buku tulis, satu buku tulis itu isinya gambar semua kalau anak yang nomor dua. Dia jiwa iya seninya lebih keluar. iya bisa kan Gambarnya Fen? lebih bagusan yang satu yang kedua. Iya itu jadi bisa bisa beli kanvas atau mungkin beli kanvas pakai cat air. Ya terserah anaknya lebih suka yang mana gitu kan nanti di terutin terus nah begitu dia kayak mau main handphone atau mungkin ada waktu luang ya Feni jadi kasih itu gitu buat kegiatannya dia. Oh iya, iya benar-benar. Ya ada kegiatan lain gitu ya, Ki. Iya benar yang dia suka juga dan dia merasa itu dihargai sama orang gitu kan. Pas ketemu gambar abang, oh lihat-lihat gambar abang, nanti dipajang gitu. Aku ingat terus dulu Oh iya, iya. dikasih apa sih kayak kayak plastik-plastik yang cantik gitu kan ditempel di Iya. dinding gitu kan bisa juga dikasih frame gitu kan frame yang bagus terus Oh dikasih iya, benar ditempel juga di ya. dinding gitu kan iya bisa Iya kayak boleh. gitu Oke, ya oke. Nanti coba aku praktekin deh ke anak aku ya, maksudnya biar dia senang juga kan. iya benar jadi kan ada selain foto-foto yang ditempel di dinding juga ada gambarnya dia gitu kan Hmm, iya, dan iya. sekarang kan Biasanya banyak dia tuh juga tuh nanti ada banyak ya di di YouTube kulkas tuh biasanya anak aku kalau dia habis gambar dia tempel di kulkas. Biasanya dia sendiri tuh yang nempel di kulkas. ya. Anak aku yang kedua, heeh, dia habis gambar, selesai gambar dia nempel sendiri di kulkas gambarnya. Terus Fanny bilang apa Keren. kalau pas dia nempel di kulkas Ya Allah, dia bagus banget gambar bagusan dia loh daripada maksudnya aku kadang suka ini sih ngomongnya suka speechless gitu. Ya Allah, dia gambarnya kok bagus banget, kan lebih bagus dari punya abang gitu. mungkin lo juga jangan kayak compare jangan membandingi gitu loh oh abang gambar ini Oh, ya oh oh, adek ya. gambar ini ya gitu Oh, nah, jadi bukan kayak iya, iya, iya. bagusan adek ya daripada abang gitu nanti abangnya jadi kayak insecure gitu loh kasian kan mungkin abangnya Iya, biasanya gambar apa insecure ya. emang Biasanya dia gambar kartun yang dia tonton biasanya. oke oh gambar-gambar kartun anime-anime gitu ya kalau adek Iya. Kalau ada ya kayak kuda Little Pony yang gitu-gitu loh. anime Hello ini juga apa Kitty. sih kayak Sama kartun-kartun juga sama. ya berarti ya Iya, sama kartun-kartun juga. oke, jadi kayak gitu ya Fen supaya anaknya juga ada kegiatan dan Fanny juga nggak kayak cekcok di depan anak sama suami gitu kan gitu mudah-mudahan sih Iya, meminimalisir itu gitu, Fen. Oke iya, deh iya. Fanny Fanny ada nggak yang Soalnya mau disampaikan lagi kira-kira udah cukup itu aja ada yang mau sharing disampaikan aku atau ada ya. yang mau ditanyain Hmm, udah sih kayaknya udah cukup udah terjawab nih dari Kiki tadi kan yang masalah apa namanya biar maksudnya biar anak gak bosen itu dengan gadget itu salah satunya mengalihkan dia ke yang lain kan itu salah satunya tuh tadi bagus juga ditempel-tempel di mana itu aku gak kepikiran sama sekali tahu ya iya boleh deh nanti aku praktekin di rumah. iya semoga membantu ya Fen ya oke Iya, kalau gitu makasih ini ya. udah malam juga Fanny Bu. pasti ditungguin sama Oh anak-anak iya. buat istirahat. Sampai ketemu lagi Fanny. Makasih banyak ya. Semoga yang mendengar cerita Fanny ini juga ibu-ibu bekerja bisa mengambil manfaatnya karena walaupun Fanny bekerja, walaupun suaminya LDM gitu dengan Fanny, tapi Fanny bisa memberikan apa waktu terbaik untuk anak gitu dan juga memberikan kayak pengasuhan terbaik untuk anak versi Fanny sendiri gitu ya.
Amin. Ya, makasih juga Kiki Ya, dan sehat-sehat semuanya. Penny. Ya, sama Ya, sehat-sehat juga ya dadah. Ki di sana. As- Sukses juga ya buat tesis Amin, kamu. amin, amin. Semoga cepat selesai ya, Semoga Pak. lancar. Amin, amin. Semangat Ki. Amin, ya semangat. Dadah Penny, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton part 2. Silahkan like, subscribe, dan berikan komentar yang positif. Jangan lupa follow Instagram kisahpr.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.